Ini Ustadz di sini yang hafalannya paling lancar siapa nih? Ustadz Umar. Bisa nggak baca Quran dari belakang? Kita baca Al-Fatihah dari belakang aja masih mikir ya. Ini saking lancarnya, meskipun nggak boleh ya, tapi saking lancarnya dia bisa dari belakang. Tapi ya gitu, Al-Quran hanya menjadi komoditas untuk cari uang. Berpindah dari musabaqah yang satu ke musabaqah yang lain. Bahkan dia strategi dia untuk biar tetap bisa ikut musabaqah itu nggak memulai dari 30 juz. Padahal dia bisa lancar. Tapi mulai dari yang 1 juz. Karena kalau sudah mulai 30 juz juara, nanti nggak boleh ikut cabang di bawahnya. Ya, jadi mulai dari 1 juz juara dapat hadiah. Ya. Nanti masuk yang cabang 5 juz juara dapat hadiah. Ya. Kalau naik boleh, tapi kalau turun nggak boleh. Gitu. Terakhir nanti 30 juz, terakhir nanti gabung dengan tafsir dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah nggak bisa masuk, udah selesai dari Jawa Tengah, nanti dia pindah KTP. Itu terjadi. Ya, ada teman kita dulu yang dapat KTP dari Kalimantan loh. Gimana ya untuk mewakili Kalimantan sana? Karena di saya waktu itu belum ada hafid. Ya, tak apa-apa, nanti gampang kita buatin KTP baru. Ya. Nah, kan Al-Quran bukan untuk ini diturunkan. Ya, bukan untuk ini. Bukan untuk dijadikan mahar dalam pernikahan. Dipakai mahar nggak apa-apa, tapi bukan untuk itu tujuan utamanya. Untuk apa? Lihat baru ayatihi wa yatadzakkaru ulul albab. Ya. Ini maka penting kajian-kajian Quran parenting. Ya. Seperti ini salah satunya untuk membumikan Al-Quran. Ya. Dalam mentadbir, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara lebih teknis lagi dalam kehidupan nyata kita. Jadi jangan terpisah antara Quran dengan kehidupan kita. Dibaca bolak-balik, ya, dihafal lancar tapi nggak tahu apa isinya, kemudian nggak dilaksanakan. Nanti kita menjadi seperti apa? Kama talil himar yahmilu asfaro, seperti keledai yang memanggul di atasnya kitab-kitab yang tebal. Kalau ada keledai, namanya siapa? Ya, kalau ada keledai ngangkat kitab di sini, kira-kira keledainya tahu nggak itu apa? Nggak tahu kan? Tahu nggak kalau itu kitab? Nggak tahu. Tahu nggak isi kitab itu apa? Nggak tahu. Nah, kita nggak mau kayak keledai. Wow, bacaan Al-Qurannya indah, hafalannya banyak, ya, di mana-mana dikatakan sebagai hafid Quran. Tapi kayak keledai, dia nggak tahu apa yang dia hafal, dia nggak tahu apa yang dia baca. Waliyadzubillah. Dan kita tidak ingin melahirkan generasi-generasi seperti ini. Ya. Ini ikhtiar syariatullah. Jadi pentingnya kita memahami yang pertama bahwasanya Al-Quran ini memang diturunkan sebagai petunjuk. Dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam parenting. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Imam Asy-Syaukani pernah menegaskan laisa ahad minal ulama laji'a ilal Qur'an fi mas'alatin illa wajada fihi asl. Bahwasanya tidak ada satupun dari ulama yang dia merujuk kepada Al-Qur'anul Karim tentang suatu masalah,
kecuali pasti dia akan mendapatkan asalnya, dasarnya dalam Al-Quran Karim. Masalah apapun, ya. Mau tentang kimia ada dalam Al-Quran, ya. Tentang fisika ada dalam Al-Quran, tentang astronomi banyak banget dalam Al-Quran, ya. Ilmu apapun ada dalam Al-Quran, apalagi soal parenting, kepengasuhan banyak banget dalam Al-Quran. Nah, ketika kita memahami bahwasanya Al-Quran ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh kehidupan kita, maka dalam mendidik anak-anak kita juga harus berdasarkan nilai-nilai dan inspirasi dari Al-Quranul Karim. Sekarang ini kan macam-macam ya, ada ilmu-ilmu parenting dari Barat, berbagai konsep pendidikan, ya, active learning, ya, fun learning, learning by doing, learning by jogging. Yang penting bukan, mohon maaf, learning by missing. Ini macam-macam. Padahal kalau kita menyimpulkan dari Al-Quranul Karim, parenting ini, banyak banget dari berbagai sisinya. Termasuk tadi learning by doing itu ada dalam Al-Quranul Karim. Active learning itu ada dalam Al-Quranul Karim. Fun learning, ya, itu juga ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita udah silau dulu, wah ini dari Barat, wah pakai bahasa Inggris. Ini ikhtilaf saudara-saudara. Kita akan mendapatkannya dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwasanya kemunduran umat Islam hari ini itu disebabkan karena dhafut tarbiyah. Disebabkan karena apa? Lemahnya pendidikan di kalangan umat Islam. Dan dhafut tarbiyah itu sebab utamanya dua hal. Yang pertama adalah al-i'rad an manhajillah fi ta'lim, fi tarbiyah wa ta'lim, berpaling dari manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pendidikan. Yang kedua apa? Ittiba khutuwatis syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, udah nggak pernah buka Quran, nggak pernah buka sunnah Rasulullah SAW, silau dengan metode-metode, nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran selain Islam tentang pendidikan. Yang kadang kalau nggak bertentangan dengan Islam nggak apa-apa, tapi ada yang beberapa bertentangan. Nggak boleh ngomong tidak sama anak. Ada ya, pernah dengar ya? Jadi nggak boleh kita ngomong enggak sama anak, harus iya terus. Itu ada pendapat seperti itu. Padahal dalam Al-Quran kalimat la itu kan banyak banget. Ya, wala tamutuna, wala taqrabuz zina, wala banyak banget. Ini ayat ini mau dikemanain? Ini konsep-konsep yang tidak sesuai dengan Islam. Apalagi soal at-tarbiyah al-jinsiyah, pendidikan seksual. Jadi sudah disinggung, kita pernah nulis tesis tentang at-tarbiyah al-jinsiyah inda Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pendidikan seksual menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Ada satu bab kita tulis mengkritisi pendidikan seksual ala Barat. Ya. Nah, ini mulai banyak dipraktekkan pendidikan seksual ala Barat. Dan
pendidikan seksual ala barat, sumber utama mereka adalah apa? Pemikiran siapa? Sigmund Freud, seorang Yahudi ya, yang mempunyai pendapat-pendapat tentang seksual, seksologi atau tentang psikologi yang ya, aneh-aneh. Yang intinya adalah memberikan pendidikan seksual kepada anak secara terbuka. Kemudian untuk mengatasi masalah seksual itu ya, dipenuhi kebutuhan seksualnya, meskipun bukan dengan cara menikah. Maka kalau kita pemerintah ya mau ngikutin itu terus, kayak ada ATM kondom misalnya bebas, bahkan kemudian anak-anak di bawah boleh pacaran, boleh free sex dan lain sebagainya, hancur kita. Hancur. Dan ini di beberapa kampus sudah mulai diangkat. Kemarin terjadi di UI tentang comprehensive sex education. Nah, itu ngeri banget. Nah, ini kalau kita ngambil dari selain Islam, bahkan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, maka at-tarbiyah Al-Qur'aniyah ini penting sekali, bagian dari upaya kita untuk kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita kembali kepada al-masadir al-asasiyah mit-tarbiyah al-islamiyah. Ya, sumber-sumber asasi dari pendidikan Islam itu apa? Dan tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Setidaknya dimulai dari Al-Quran dulu. Quran parenting, nanti selesai baru parenting nabawi. Dan nanti kita baru mengkaji kitab-kitab ulama, banyak banget. Ya, dalam pendidikan anak banyak banget. Ibnu Qayyim punya Tuhfatul Maulud, ya, Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Imam Al-Ghazali punya Ayyuhal Walad. Burhanuddin Az-Zarnuji punya Ta'lim Muta'allim, Thariqut Ta'allum. Banyak sekali. Jadi Islam itu kaya banget dengan sumber-sumber pendidikan, tapi sayang kurang banyak digali, kemudian kita silau dengan konsep-konsep pendidikan yang lain. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, dan kita meyakini Al-Quran ya, ini kalau kita didikkan kepada anak-anak kita secara maksimal, ya, sidqoh Qur'annya itu luar biasa ya. Karena itu merupakan sidqotullah ya, sidqotullah, sidqoh atau celupan. Mendidik itu kan mencelup ya Bapak Ibu sekalian. Mendidik itu seperti kita mencelup ya. Mensidqoh itu apa? Mencelup, mewarnai ya. Kalau kita dulu waktu kecil untuk mewarnai kertas atau itu sodo itu ya, atau bintik itu pakai apa? Pakai teres ya, dicelup sampai kemudian berubah warnanya jadi merah hijau. Mendidik itu seperti itu, sidqoh, mensidqoh. Wa man ahsan minallahi sidqoh. Apakah ada yang lebih baik, lebih dahsyat, lebih berkarakter, lebih kuat, lebih kokoh, lebih mujarab daripada sidqoh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sepakat yang paling kuat itu adalah sidqotullah. Dan bagaimana cara mensidqoh anak-anak kita dengan sidqotullah? Yaitu dengan kalamullah,
dengan perkataan-perkataannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang penting untuk kita lakukan ya. Yang pertama, ini kita mulai masuk ya, kita padatkan saja. Yang pertama adalah kita mengambil inspirasi pendidikan atau parenting itu dari Al-Quran Karim. Ya, mungkin tidak bisa kita sampaikan sekarang, tapi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti di YouTube. Kita ada serial Quranic Parenting ya di Ibaska TV. Ya, di Ibaska TV sekarang sudah seri ke-12. Ya. Bisa juga kalau mau yang versi lama ada di Facebook saya. Ya, itu lengkap 30 seri. Ya. Itu kita bahas satu ayat, kita pilihkan ayat-ayat yang terkait dengan parenting, kemudian kita gali dari sisi parenting. Ya, banyak hal tentang bagaimana menanamkan tauhid, diambil dari ayat dari surah Luqman, bagaimana kita melahirkan generasi penegak sholat, ya, bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan finansial, ya, melahirkan anak-anak yang kuat secara finansial, bukan meninggalkan anak-anak yang lemah secara finansial. Ya, kemudian tentang al-jar wa al-jar, kemudian tentang bagaimana menjadi ayah yang biologis, disarikan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Banyak sekali inspirasi parenting yang bisa kita ambil dari Al-Quranul Karim, dan banyak lagi dari pembicara-pembicara yang lain atau penulis-penulis yang lain, ustadz-ustadz yang lain. Ya. Nanti bisa diikuti. Jadi itu, kita harus mulai mengambil secara spesifik nilai-nilai itu dari Al-Quranul Karim. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam mendidik anak itu harus dengan pendidikan yang Qur'ani, ya, dengan at-tarbiyah al-Qur'aniyah. Itu kita penting menggunakan seluruh anwa at-ta'amul ma'al Qur'an. Ya. Semua jenis interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim ini kan macam-macam. Ya, ada at-tilawah, membaca. Ada as-simah, mendengarkan. Ada al-hifadz, menghafal. Kemudian ada at-tadabbur wa tafahum, mentadaburi dan memahaminya. Kemudian ada al-amalu bih, mengamalkannya. Kemudian berikutnya ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Kemudian ad-difa' anhu, membelanya dan menjaganya. Nah, ini seluruh model interaksi dengan Al-Quranul Karim ini harus bisa kita wujudkan dalam parenting kita. Caranya gimana Ustaz? Banyak banget. Ya, anak saya masih kecil-kecil. Caranya gimana Ustaz? Banyak banget, saya udah terlanjur tua. Caranya gimana? Disesuaikan dengan umurnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang namanya marahilun numu, yaitu tahap-tahap kembang anak. Di mana setiap tahap itu mempunyai karakteristik atau muasafat tertentu sesuai dengan perkembangan anak. Ya, kita mulai dari yang pertama kali, at-tarbiyah ma qabla al-wiladah. Pendidikan Quranic parenting kita itu sudah bisa dimulai sejak anak-anak belum lahir. Sejak anak-anak belum lahir. Bahkan sejak kita belum nikah.
Caranya gimana Ustaz? Ya kamu jadilah qari'ul Quran, jadilah hafizul Quran. Bukan status qari' dan hafiznya, tetapi interaksi dengan Quran yang intens. Nanti cari istri juga kayak gitu. Kalau pengen lahir generasi Quran yang kuat, cari suami atau cari istri yang interaksinya dengan Al-Quran juga kuat. Ciri-cirinya gimana Ustaz? Ya, cari yang hafizah, secari yang hafid, atau paling enggak dites dulu bisa baca Quran dengan baik atau tidak. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, gimana dia mau interaksi dengan Al-Quran? Jadi sudah mulai sejak memilih pasangan. Dan sebelum memilih pasangan, perbaiki diri sendiri dulu. Gak mungkin kita mengharapkan istri hafizah kita juga maca Quran belum banyak. Gak mungkin kita mengharapkan suami yang hafid, ya, yang qari, tapi kitanya sendiri belum ya bisa baca Quran dengan benar. Karena apa? Bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala apa? At-tayyibun lit-tayyibat. Ya, orang-orang baik itu juga dapat orang-orang baik. Ya, sekufu. Sekufu itu tidak hanya sekufu dalam masalah materi, bukan hanya bobot, bibit, sama apa? Bebek, ya. Tetapi juga dalam keilmuan, dalam kesolehan. Nah, sudah dimulai dari sana. Perbaiki diri sendiri dulu. Ya, kalau target kita adalah soal Quran, perbaiki interaksi kita dengan Quran. Maka nanti akan dapat jodoh yang interaksi dengan Quran juga bagus. Nah, kalau kedua-duanya sudah mempunyai visi Quran yang kuat, nanti enak diatur. Ya, baru nanti bagaimana cara membuat anak yang Qurani. Ya, ada yang ngasih tips sebelum berhubungan baca Quran dulu. Gak masalah, bagus. Bahkan ada yang mengkaitkan, mohon maaf khusus yang dewasa ya. Nanti pengaruh itu, nikmat atau tidak nikmat pengaruh. Kuat lama atau tidak, katanya pengaruh. Katanya, gitu ya. Tapi ala melihat bagaimana suasana ya ruhiyah Qurannya itu mempengaruhi proses ibadah malam kita itu. Kemudian apa? Jangan lupa baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Apa kata Rasulullah? Kalau ada pasangan sebelum berhubungan membaca doa itu, maka kalau lahir anak dari hubungan tersebut dia tidak akan diganggu syaitan. Jadi hati-hati kalau anak kita kok maca Quran angel banget gitu ya. Utoke jan ra iso mlebu hafalan itu sama sekali gitu. Ya. Atau kemudian diganggu setan, diganggu jin dan lain sebagainya. Mungkin ya, meskipun tidak pasti. Dulu waktu membuat lupa doa tersebut. Jadi tarbiyah Qurannya itu sudah mulai di sana. Kemudian nanti kalau sudah apa? Ya. Kalau sudah berhubungan itu juga harus sesuai dengan Quran. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kita menyampaikan ini karena jarang yang menyampaikan. Ya, tapi ini penting sekali. Ya, dalam Al-Quran banyak banget, dalam Sunnah banyak banget. Apa cara-cara? Ya, bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dalam At-Tibbun Nabawi itu detail banget. Ya, style, gaya. Ya. Kemudian apa yang nggak boleh, apa yang boleh, itu sudah detail banget. Nah, gimana kita melahirkan generasi Quran kalau cara membuatnya ngawur, nggak sesuai dengan syariat, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Nah, praktekkan itu semua. Kemudian kalau sudah lahir janin, ya lahir janin sudah apa? Sudah ada janin, ya itu kita sudah bisa memulai tarbiyah Al-Qurannya kita. Ya.
Ustaz? Ya tadi, pendidikan Quran itu disesuaikan dengan marhalah umur. Nah, marhalah umur manusia itu kan bukan dari lahirnya, tapi bahkan sejak dia dijanin sudah diberi nyawa. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Dengan cara tasmi, diperdengarkan. Karena apa? Janin itu sudah bisa mendengarkan. Ya, pada usia kesekian itu sudah bisa mendengarkan apa suara-suara di sekitar dia. Ya. Maka dalam ayatnya apa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi yang pertama kali disebut Allah apa? As-sama, pendengaran. Ya. Penciuman belum. Ya. Apa? Penglihatan belum, nggak lihat apa-apa dia. Tapi pendengaran sudah bisa. Maka di situ bapak-bapak, ibu-ibu penting untuk sudah memulai tarbiyah Qur'annya kita. Perdengarkan Al-Quran. Ya. Pertama yang harus banyak baca Al-Quran itu ibunya. Ya, ibunya. Maka ada sampai program sekolah Quran ibu hamil khusus. Bahkan kalau kita baca sejarah Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani itu istri-istri sultan itu kalau hamil itu dikarantina dan diberi target untuk bisa menghatamkan Al-Quran sekian kali. Jadi selama 9 bulan mengandung, dia punya target harus khatam berapa kali. Bukan untuk sekedar kepada ibunya, tapi itu tarbiyah bagi janin. Karena ini nanti jadi anak-anak sultan, jadi pemimpin, jadi khalifah. Nah, kayak gitu. Jadi harus punya kurikulum ibu hamil itu, khatam Quran berapa kali. Nah, kemudian bapaknya juga gitu. Kalau baca Al-Quran, jadwalnya baca Al-Quran deket-deket ke ibunya. Ya, bukan deket-deket yang lain ya, tapi deket-deket untuk baca Al-Quran didekatkan kepada perut istrinya. Kalau kita dulu bahkan pakai itu apa? Pakai mic. Ya, speakernya tempelin ke perut. Ya, kalau nggak ada mic pakai kertas digulung kayak trompet. Ya, dibacakan. Bahkan kita dulu nggak cuma Al-Quran tetapi hadis. Kita bacakan ada mufrad. Ya, meskipun berjalan beberapa kali saja, dari istiqomah gitu. Tapi kalau itu, jadi kurikulum pendidikan itu sudah mulai bisa diberikan kepada anak meskipun masih dalam kandungan. Ya. Nanti begitu lahir gimana? Terus diperdengarkan Al-Quran. Ya, diperdengarkan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah ada speaker Quran. Sudah ada apa MP3 Al-Quran. Itu sudah bisa mulai kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Mau diapain lagi anak-anak suruh baca Quran? Nggak bisa, ngomong aja belum bisa. Nah, masa seperti itu penting untuk semakin sering kita perdengarkan Al-Quran akan semakin bagus. Ya, ada sebuah cerita di Arab Saudi. Pasangan suami istri itu punya anak 7 atau 8 misalnya. Itu semuanya hafidhul Quran. Padahal bapak ibunya bukan penghafal Quran. Tapi anaknya hafal Al-Quran di masa kecil semuanya, 30 juz. Ketika diwawancara kok bisa seperti itu, gimana? Caranya di-slide urutan terus. Ya. Dan berurutan. Ya, dari juz 1, juz 2, juz 3 sampai selesai, lanjut lagi dari awal. Ya, khatam berkali-kali. Jadi sejak kecil itu anak itu sudah khatam mendengarkan Al-Quran berkali-kali meskipun tidak secara sengaja.
Tapi kan gitu Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu cerdas banget. Kita ngomong satu perkataan saja, satu kata, dia dengarkan sekali. Ya. Itu 2 hari 3 hari lagi itu muncul kata itu dari lisan dia. Saking cerdasnya anak-anak di usia itu, golden age, ya, usia emas untuk merekam, untuk menghafal. Nah ini kalau nggak kita manfaatin, rugi kita. Nah kembali ke cerita tadi, jadi senjatanya atau tipsnya cuma itu saja, diperdengarin terus. Waktu tidur di setelin. Jangan dikira anak-anak itu ketika tidur proses belajarnya berhenti, tidak. Karena apa? Pendengarannya masih jalan. Ya. Kalaupun tidak terjaga, tapi alam bawah sadarnya bisa dapat. Al-Quran masuk ke alam bawah sadarnya. Ya. Jadi ketika tidur setelin Quran. Karena Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, saking dahsyatnya itu tidak hanya berefek pada otak kita saat berjaga, saat tidur pun berpengaruh. Ya. Bukan hanya kepada otak dan hati, tetapi pada kulit-kulit dan daging kita. Ya. Bukan hanya kepada tubuh kita, bahkan tapi kepada udara-udara di sekitar kita. Bahkan kepada ruangan yang kita tempati, bahkan kepada rumah yang kita tinggali. Ya. Maka ada anjuran bagaimana ketika kita singgah di sebuah tempat atau rumah baru, bacain dulu surah Al-Baqarah untuk mengusir ya unsur-unsur jahat atau jin-jin dari rumah kita. Bagaimana baca Al-Quran itu pengaruh bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada udara, bahkan kepada benda. Ya. Bagaimana Al-Quran itu ketika diturunkan kepada gunung, ya, dan bebatuan la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi pengaruh kepada mereka. Sayangnya tidak diturunkan kepada mereka. Nah, ini apalagi kalau diberikan kepada anak-anak kita sejak kecil, ini pengaruhnya dahsyat banget. Ya. Jadi kembali lagi ke kisah tadi, dia cuma nyetelin doang. Ya, habis itu dimasukin ke halaqah, dimasukin ke utat, dimasukin ke sekolah Quran. Nah, karena anak ini sudah dengar berkali-kali, akhirnya cepat hafalannya. Karena hafalan itu tidak hilang. Ya, Bapak Ibu sekalian, hafalan itu tidak hilang. Apa yang pernah masuk ke otak itu tidak hilang. Jadi kalau ada, saya menghafal Quran tapi sudah lupa. Iya lupa tapi tidak hilang. Dia hanya mengendap ke memori yang paling bawah. Nanti mudah lagi dibangkitkan. Ya, bisa dibangkitkan, tidak hilang. Nah begitu juga apa yang pernah didengar anak kita itu tidak hilang. Ya, tapi dia tersimpan, tinggal bagaimana nanti dibangkitkan lagi. Kalau dia sudah punya modal pernah mendengar Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, 100 kali, 200 kali, 300 kali, maka itu mudah banget nanti ketika ditalkin, ketika anak itu sudah ngomong, kemudian kita mulai tahfidz itu gampang. Berbeda sama yang tak pernah dengar sama sekali. Ya. Cara ini mudah atau susah Bapak Ibu? Mudah banget. Mudah banget. Ya, apalagi zaman sekarang, kalau zaman dulu harus kita yang bacain 30 juz satu. Waduh. Sekarang singkon ngaji siapa? MP3. Yang suruh ngaji siapa? HP-nya. Ya. Download Quran 30 juz itu enggak banyak aplikasi 30 juz offline tanpa harus nyambung ke internet. Ya, tinggal kita pencet surat apa, ayat apa. Mudah banget. Ya. Kalau mau lebih enak lagi, beli speaker Quran. Bisa dipencet di seberapa, dilanjutin lagi nanti berikutnya. Enak banget. Anak-anak
sambil main, perdengarkan Al-Quran. Gak apa-apa. Anak-anak sedang belajar, perdengarkan Al-Quran. Gak apa-apa. Anak-anak sedang tidur, perdengarkan Al-Quran. Itu masuk. Jangan dikira mubazir, enggak. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau anak itu sudah mulai bisa ngomong, ya kita talqin. Ya, kita talqin. Talqin itu apa sih? Kita ucapkan satu kalimat, kemudian dia mengikuti. Kayak mentalqin mayit itu. La ilaha illallah junti apa? Ayo ngomong la ilaha illallah. Ya. Jadi ditalqin seperti itu. Perlahan-lahan. Insya Allah kalau sebelumnya sudah punya modal mendengarkan Al-Quran itu cepat banget. Nah, kemudian ditalqin nanti kalau sudah sampai usia tamyiz atau sudah dewasa, baru kita ajak untuk tadabbur. Ya. Kalau anak kecil dia masih TK, dia aja tadabbur dia nggak mudeng, ya belum nyanda, ya itu jangan dipaksain. Ya. Jadi tadi marhalah-marhalah tadi disesuaikan dengan umurnya. Termasuk kita orang tua kayak gini Bapak Ibu, ya sering banget ada pertanyaan, Ustaz, gimana ya? Kita lebih dahulukan ngapal Quran atau tadabbur? Nah ini sering ditabrak-tabrakin, padahal nggak harus ditabrak-tabrakin. Ya itu saling melengkapi dan saling menguatkan. Tapi tetap harus ada prioritas sesuai dengan umur kita. Kalau kita sudah bapak-bapak, ibu-ibu, ya maksain pokoknya kudu ngapal sih. Ya selesai. At-ta'allam fil kibari kan naqshi 'alal ma'i. Belajar di waktu tua itu seperti mengukir di atas air. Ya. Tetap ngafal. Karena hati yang dalam hati tersebut tidak ada hafalan Qur'annya kal-baitil khar. Ya, seperti rumah yang rusak. Jadi tetap harus punya hafalan Bapak Ibu ya. Ya. Juz 30, juz 29, surat-surat pilihan, Al-Kahfi, Yasin, ya. Ojo ngumpul haku terus. Memang afdol, tapi juga jangan cuma itu. Apa-apa. Tapi ada prioritas yang lain, yaitu tadabbur. Ya, kita ini kan menjaga umur Bapak Ibu. Ya, usia kita terbatas. Jangan sampai kita mati, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum menikmati keindahan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah ma'dubatullah. Jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menikmatinya gimana? Ya memahami artinya. Maka segera baca terjemahannya, segera baca tafsirnya. Gak bisa bahasa Arab, sudah banyak terjemahannya. Kajian-kajian tafsir diikuti. Itu prioritas. Jangan sampai kita mati, kita dipanggil oleh Allah, usianya sudah 50, sudah 60, gak tahu apa isi Quran. Ya, kita rugi habisnya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, penting sekali kita untuk mendidik anak kita dengan pendidikan Qur'ani itu sesuai dengan usianya, ya, sesuai dengan marhalah umurnya, sesuai dengan tingkat kemampuan panca inderanya. Ya, dia di level mana kita sesuaikan. Tapi jangan sampai terlewat, terutama anak-anak kecil seperti ini. Ya rugi. Dia sudah 5 tahun belum pernah dengerin 30 juz. Ya padahal mudah caranya ya. Jangan sampai dia sudah 10 tahun ya belum mulai talqin. Dan talqin susah karena kemarin kita melewatkan berbagai step, bahkan sudah mulai sejak janin. Ya. Dia di janin itu berapa bulan? Di kandungan berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Itu kan lumayan, khatam berapa kali?
Ya, kalau ibunya saja bisa one day one juice, berarti 1 bulan khatam. Ya. Kalau 1 bulan khatam berarti khatam 9 kali. Ya. Padahal biasanya kalau lagi hamil itu dimanja ya. Sing isa-isa bojone se. Ya, sing mbah-mbah bojone se. Banyak anggurnya. Daripada kemudian kita mabuk, ngikutin mabuk terus, ya, ngidam terus, baca Quran. One day one juice itu kalau normal. Kalau hamil lagi banyak melonggar, banyakin. Itu insya Allah pengaruhnya nanti ke janin dahsyat banget. Ya. Ini pendidikan Quranic parenting. Nah, untuk yang lebih detail lagi, yang lebih spesifik lagi tema-temanya tentang bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, ya, seperti istrinya Imran. Itu luar biasa kalau kita tadabburi tentang ayat ini dalam surah Ali Imran, ya, atau Imran, ya, bagaimana kemudian dia bisa melahirkan siapa? Maryam. Kemudian apa yang dilakukannya? Ya, baik itu sejak sebelum lahir dia bernazar, ya. Kemudian begitu lahir apa yang dia ucapkan, itu luar biasa kalau kita tadabburi. Mudah-mudahan nanti di lain waktu. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Cukup ya? Ya, cukup insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa memberi stimulus, tidaknya memberi dorongan, memberi motivasi kita semuanya untuk benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, khususnya dalam mengasuh anak-anak kita. Dan sudah banyak kajian-kajian yang lebih spesifik lagi, ayat per ayat, tema per tema, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan. Kalau mau mengikuti kajian kita ada di Ibaskah TV 2 pekan sekali, 2 pekan sekali. Nanti insyaallah kita share ke para asatid untuk bisa di-share ke wali santri yang lain, ya, bisa diikuti. Atau kalau mau langsung ada rekamannya di Facebook, ya. Kalau mau yang dapat yang sudah teratur, sudah rapi, ya, bisa di Ibaskah TV. Nanti bisa diikuti dan mudah-mudahan bisa istifadah tema per tema, ayat per ayat, dan luar biasa banyak sekali. 30 seri itu baru awal. Kalau kita gali lagi yang lain banyak banget, ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya, para asatid di Cahaya Nusantara ini, para wali santri, kita semuanya bisa benar-benar melahirkan generasi Qurani yang saya untuk menyebutkan sebagai jilun Quraniyun farid, ya, generasi Qurani yang unik, generasi Qurani yang unggul, generasi Qurani yang masya Allah seimbang kehidupannya dunia dan akhirat, intelektual dan spiritualnya. Kemudian generasi Qurani yang mau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena hafizul Quran hamilul rayatul Islam. Para penghafal Al-Quran adalah para pengemban panji Islam dalam perjuangan. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi kita juga ada kajian tafsir Tarbawi, ya, tiap pekan Senin malam. Kalau mau ketemu offline agak jauh ya, di Masjid Iska, ya, Sukoharjo, Batak, tapi bisa diikuti lewat YouTube, ya. Di Ibaskah TV ada, di channel di SKS juga
kadang mereka juga menilai. Nah, nanti bisa diikuti di situ kita ngaji tafsir lanjutan dari Ustadz Muin dulu. Jadi ini majelisnya Ustadz Muin yang kita lanjutkan Senin malam, dan sekarang sudah sampai pada surah As-Saffat. Ya, pendekatannya adalah pendekatan tadabbur dan tarbiyah. Ya, jadi lebih banyak kita kupas dari sisi tarbiyah, meskipun sebelumnya diawali dengan tafsir muqarrin, ya, dengan tafsir perbandingan dari berbagai pendapat para mufassir yang ada. Ini juga bisa diikuti insyaallah bermanfaat. Barakallahu. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan kurang lebih 55 menit. Nanti kita sudah menyaksikan. Mungkin boleh dari Asatid atau dari wali santri yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan terdahulu ini. Assalamualaikum